Sketsa dan Sesal yang dimulai dari sebuah eksibisi pada tahun 2020 bulan Oktober di Villa Gupondoro, villa yang dibangun oleh Oki Kusprianto, mendiang suami pertama saya. Kemudian dijadikan sebuah buku oleh Rich dari Omah Library. Nggak kerasa udah setahun dan ternyata aku cukup kaget karena banyak orang, banyak pembaca dan reviewers yang suka dengan Sketsa dan Sesal ini. Kenapa aku kaget? Karena aku menulis itu masih sesuatu yang baru untukku. Aku adalah penulis baru dan aku itu menulis tidak terlalu memikirkan aturan-aturan atau harus menulis seperti ini atau harus menyampaikan seperti ini kepada pembaca. Aku hanya menulis apa yang ada di hati aku aja dan apa yang ada di pikiranku. Dan mungkin karena aku banyak membaca ya, karena aku banyak membaca dari kecil, mungkin itu sangat membantu. Bukan mungkin sih, itu pasti membantu. Tapi di luar dari itu aku nggak terlalu memikirkan untuk ini penyampaiannya harus bagus dan harus benar seperti itu sih. Aku hanya mengalir aja apa yang keluar di dalam dari diri aku. Dan maka dari itu aku cukup kaget gitu. Oh ya syukurlah kalau misalnya orang-orang bisa mendapatkan hal-hal yang berharga dari tulisan aku dan bisa mungkin mendapatkan life lessons ya, pelajaran-pelajaran untuk hidup mereka juga yang bisa mereka terapkan dan juga mereka bawa di dalam filosofi hidup mereka. Sebelum saya berkenalan dan berhubungan dan juga menikah dengan Oki Kusprianto, mendiang suami pertama saya yang juga adalah seorang arsitek, saya nggak pernah kepikiran kalau misalnya masuk sebuah bangunan, gimana sih perancangan bangunannya ini, terus apa aja yang dipikirkan sampai bangunan ini bisa terjadi berdiri seperti yang saat ini saya rasakan dan saya nikmati. Namun dengan berkenalan dengan Oki,
Dan kemudian sekarang suami kedua saya juga arsitek, Cung, dan kebetulan Cung juga adalah editor dari buku ini, Setiadi Sopandi. Saya bisa merasakan gitu tiap kali masuk bangunan, saya lebih mengerti dan saya lebih bisa jeli lah melihat, oh ternyata ini desainnya memang bagus, kerasa banget jalannya enak, terus functional, terus semuanya rapi tertata, jalur udaranya jernih. Kalau misalnya sekarang pandemi COVID itu kan penting banget ya. Nah, sebelumnya itu nggak ngerti sama sekali, lihat bangunan, lihat gambar, lihat garis, lihat denah itu bagi saya yang jelek dan yang buruk sama aja. Dan itu yang saya cukup senang sih, hidup bersama arsitek dan bisa mempelajari hal-hal itu. Karena bangunan kan mempengaruhi seluruh daripada kehidupan kita ya. Um, Kayaknya ini ada quotes deh bahwa hidup kita itu membuat bangunan, tapi setelah kita membuat bangunan itu kemudian mempengaruhi hidup kita. Jadi bagaimana sebuah bangunan, sebuah rumah, sebuah kompleks, sebuah taman bermain, sebuah perpustakaan itu dibangun, itu nantinya akan mempengaruhi kita dan juga anak-anak kita dan juga generasi ke depan daripada manusia. So I'm very grateful. I'm very grateful that I've learned this stuff since getting to know Oki and also to harapan saya untuk semua pembaca sketsa dan sesal, semoga bisa mendapatkan hal-hal tentang, yang pertamanya mungkin tentang arsitektur dan juga bagaimana desain dan gambar itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lalu juga terutama tentang bagaimana waktu itu benar-benar nggak bisa kita prediksi ya, dan waktu manusia itu benar-benar tidak ada di tangan kita. Dan karena itu kalau misalnya di sekitar kita masih ada orang-orang yang kita cintai yang masih hidup, apakah itu pasangan, apakah itu orang tua, sahabat misalnya, atau bahkan anak-anak sekalipun, bisa kita belajar untuk lebih mengapresiasi mereka dan juga lebih menghargai waktu yang diberikan oleh semesta, oleh Tuhan, selama masih hidup, untuk kita bisa benar-benar menghargai hubungan-hubungan yang ada di sekitar kita dan menunjukkan kepada mereka bagaimana kita bisa mengapresiasi mereka juga. Kalau misalnya dari hubungan saya dengan Oki yang diceritakan di buku ini, mungkin pembaca bisa merasakan sedikit ya. Namun terutama yang saya sesali itu adalah karena dia adalah seorang arsitek dan hasil karya bangunan itu sesuatu yang luar biasa banget gitu untuk seorang arsitek. Nah, yang saya sesali adalah selama di masa hidupnya itu saya nggak bisa menikmati hal itu bersama dia karena saya pun sibuk di dalam karir dan di dalam pekerjaan saya sendiri. Nah, makanya itu pembelajaran yang paling penting saya, dan makanya itu disebut sketsa dan sesal. Karena itu sekarang di marriage yang kedua saya, put second marriages, yay! Saya berusaha untuk banyak-banyak mengapresiasi juga bangunan-bangunan yang digambar, didesain, dan dibangun oleh suami saya kedua ini.